Ya Allah, kutitipkan segala urusan anakku kepadamu. Kesehatan, rezeki, masa depan, hati, akhlak, kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pagi itu, di hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, Yusuf, seorang warga desa Majanan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, hendak membuang sampah di tempat pembuangan sampah di wilayah desa Majanan tersebut. Setelah membuang sampah tersebut, Pak Yusuf melihat sebuah paket besar yang terbungkus dengan plastik hitam di sebelah parit di dekat pembuangan sampah. Mengira dirinya menemukan benda berharga, Pak Yusuf segera mengambil paket tersebut dan mencoba membuka isi di dalam paket tersebut. Paket tersebut cukup besar dan berlapiskan bubble wrap. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata di dalam paket tersebut berisikan sebuah koper berwarna merah yang ditali dadung yang juga berwarna merah. Karena Pak Yusuf berpikir akan ada barang berharga, Pak Yusuf lanjut membuka sedikit koper tersebut. Dan ketika dibuka itulah Pak Yusuf merasa curiga, karena di dalamnya ada bed cover dengan bau yang agak menyengat indera penciumannya. Karena curiga dengan penemuannya tersebut, Pak Yusuf lantas melaporkan penemuannya kepada kepala desa setempat. Dan setelah itu, mereka bersama warga menuju ke paket yang berisi koper merah itu. Ketika melihat paket tersebut, sang kades pun merasa janggal dengan isi yang ada di dalam koper itu. Hingga akhirnya sang kades pun melaporkan penemuannya ini ke Polsek Kendal dan juga ke Polres Ngawi. Setelah mendapat laporan dari kepala desa, tim dari Polres Ngawi bersama petugas puskesmas segera mendatangi lokasi penemuan koper tersebut. Dan ketika koper tersebut dibuka oleh tim Polres Ngawi bersama petugas puskesmas, ternyata koper tersebut berisikan selimut yang berwarna agak keputihan. Di dalam koper juga ditemukan sepatu wanita dan juga sekilas ada bentuk tubuh di dalam koper tersebut. Dokter Puskesmas Kendal, Dr. Ririn Pancawinanti, saat itu juga menyebutkan kalau kemungkinan besar jasad yang ada di dalam koper berjenis kelamin perempuan. Hal itu terlihat dari bagian bahu yang mengarah ke perempuan berusia dewasa dengan kondisi setengah telanjang. Dan untuk mengetahui secara pasti, polisi membawa koper tersebut beserta isinya ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi lebih mendalam. Dari hasil autopsi sementara menunjukkan kalau jasad di dalam koper tersebut hanya bagian tubuhnya saja, sementara untuk kepala dan kedua kakinya dalam kondisi terpisah dan entah berada di mana.
dan tak perlu waktu lama bagi kepolisian untuk mengungkapkan identitas sebenarnya tentang siapa sosok wanita tanpa kepala yang ditemukan di dalam koper di desa Macanan itu. Berbekal ciri korban yang menunjukkan ada lubang tindik di perut bagian atas pusar, juga tindik warna perak putih, polisi sudah hampir bisa menemukan identitas dari jenazah tersebut. Hingga pesan berantai soal identitas korban yang beredar luas di pesan WhatsApp yang menunjukkan wajah seorang perempuan mengenakan kerudung warna hitam dan juga menunjukkan lengkap ke-10 sidik jari korban, juga nama dan alamat dari identitas tersebut. Setelah pihak keluarga melakukan pengecekan tentang identitas korban yang disebarkan melalui pesan berantai WhatsApp, pihak keluarga yang datang, ayah tiri, ibu kandung, dan pengasuh kedua anak korban meyakini kalau identitas jasad tersebut 90% mirip dengan identitas keluarga mereka. Dan benar saja, jenazah di dalam koper merah itu merupakan anggota keluarga mereka yang bernama Uswatun Hasanah yang berusia 29 tahun, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kepastian identitas itu diketahui setelah pihak keluarga yang datang memastikan secara langsung ke RSUD Dr. Suroto, Ngawi. Sosok Uswatun Hasanah sendiri merupakan seorang janda yang sudah menikah 3 kali. Dari pernikahan pertamanya, Uswatun Hasanah menikah secara resmi pada tahun 2015. Akan tetapi, pernikahan itu harus kandas di tengah jalan. Dan dari hasil pernikahan itu, Uswatun Hasanah dikaruniai seorang anak lelaki yang kini berusia 10 tahun. Dan tak berselang lama, Uswatun Hasanah menikah lagi secara agama dengan pria asal Lumajang dan dikaruniai anak perempuan yang kini berusia 7 tahun. Dan lagi-lagi pernikahan keduanya juga harus kandas di tengah jalan. Sedangkan suami ketiga Uswatun Hasanah ini berasal dari Tulungagung dan keduanya menikah secara agama di tahun 2022 silam. Akan tetapi, sang ayah kandung Uswatun Hasanah tidak tahu tentang kelanjutan pernikahan ketiganya ini. Karena Lebaran di tahun 2024 kemarin, sang menantu sudah tidak lagi tampak batang hidungnya. Uswatun Hasanah sendiri bekerja lepas sebagai pemandu lagu di wilayah Tulungagung. Dia tidak menetap di satu tempat hiburan. Dia sering berpindah dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan lainnya, sesuai dengan permintaan klien. Dan selama di Tulungagung, Uswatun Hasanah tinggal di rumah kos di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Kelurahan Kenayan, dengan tarif per bulannya 1,2 juta rupiah. Dan menurut penjaga kosnya, Uswatun terakhir terlihat di kamar kosnya pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 silam. Sebelum akhirnya Uswatun Hasanah pergi dari tempat kosnya tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki R3 warna putih miliknya, yang hingga akhirnya Uswatun ditemukan sudah tidak lagi bernyawa di dalam koper merah. Setelah identifikasi jasad di dalam koper dilakukan, polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku yang dengan tega menghabisi dan memisahkan anggota tubuh Uswatun ini. Dan akhirnya polisi berhasil meringkus Rohmat Tri Hartanto alias Anton
selaku orang yang bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa dan juga tersangka utama yang memotong beberapa anggota tubuh Uswatun ini. Tersangka Rohmat berhasil ditangkap di jalan tol ketika dirinya hendak melarikan diri dari Ponorogo. Rohmat sendiri merupakan warga Dusun Banaran, Desa Gombal, Kecamatan Pagel, Tulungagung. Rohmat dan Uswatun sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun. Dan untuk menghindari kecurigaan warga sekitar tempat kos Uswatun, Rohmat mengaku kalau dirinya merupakan suami siri dari Uswatun ini. Keseharian Rohmat diketahui sebagai ketua tingkat ranting salah satu perguruan pencaksilat di wilayah Tulungagung. Tak hanya itu, Rohmat juga dikenal sebagai salah satu tokoh di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sering berkomunikasi dengan anggota Polres Tulungagung dan juga Trenggalek. Kombes Pol Farman selaku Direskrimum Polda Jatim mengungkapkan, Rohmat ini sudah jauh-jauh hari merencanakan aksi penghilangan nyawa korban Uswatun ini. Perencanaan ini didasari dari beberapa hal yang membuat dirinya begitu sakit hati kepada sosok Uswatun. Rohmat sendiri mengakui kalau dirinya merasa sakit hati dan cemburu karena korban Uswatun ini pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kamar kosnya. Dan tak cukup sampai di situ saja, Rohmat juga merasa dipermainkan dan dimanfaatkan saja oleh Uswatun. Karena dari pengakuan Rohmat, Uswatun ini sering meminta uang kepada dirinya. Dan yang paling membuat hati Rohmat sakit hati, Uswatun pernah berkata sinis kepada Rohmat yang mendoakan semoga anak Rohmat yang perempuan kelak menjadi pekerja seks komersial. Dan Uswatun juga mendesak Rohmat untuk menghilangkan anak keduanya bersama istri sahnya. Hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, Rohmat mulai menjalankan misi penghilangan nyawa Uswatun ini. Di hari Minggu tanggal 19 Januari itu, Rohmat menyuruh Uswatun untuk menjemput dirinya di Terminal Gayatri, Tulungagung pada kisaran pukul 5 sore. Setelah menjemput dirinya, pelaku Rohmat ini pun sempat mengajak Uswatun untuk makan malam di restoran yang terletak di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri. Setelah dari restoran tersebut, pelaku mengajak Uswatun untuk check-in di sebuah hotel Adi Surya, Kota Kediri, sekitar pukul 22.00 WIB. Di dalam kamar hotel inilah Rohmat mulai melancarkan aksi kejinya. Setelah mereka berdua memasuki kamar hotel, Rohmat dan Uswatun ini terlibat cekcok yang berujung Rohmat berupaya mencekik leher Uswatun. Namun Uswatun berusaha memberontak hingga akhirnya kepala Uswatun terbentur di lantai kamar hotel, dan seketika itu Uswatun mengalami pendarahan pada kepala dan juga hidungnya yang mengakibatkan Uswatun tak sadarkan diri hingga akhirnya ajal pun menjemputnya. Setelah memastikan Uswatun tak sadarkan diri, Rohmat pun menutupi tubuh Uswatun dengan kain sprei kasur berwarna putih. Dan disitulah Rohmat sempat bingung tentang bagaimana caranya dia membawa tubuh Uswatun agar tidak dicurigai oleh orang lain. Hingga akhirnya Rohmat memutuskan untuk pergi dari hotel dengan membawa mobil R3 milik Uswatun untuk mengambil koper warna merah yang ada di rumahnya. Kombes Pol Farman menyebutkan, ketika pelaku Rohmat ini akan kembali ke hotel,
Rohmat mengajak keponakannya yang berinisial MAM dan juga membawa beberapa perlengkapan seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong kresek warna hitam dan putih sebanyak 10 buah. Dan sebelum sampai di hotel, Rohmat pun menyempatkan diri untuk membeli berbagai macam perlengkapan untuk mengamas jasad Uswatun. Dan di situ pula Rohmat juga membeli sebuah pisau yang dia niatkan untuk memisahkan tubuh Uswatun menjadi beberapa bagian. Dan sekitar jam 1:30 dini hari, Rohmat dan keponakannya pun sudah sampai di hotel. Dan disitulah pelaku menyuruh keponakannya untuk pulang lebih dulu dan menjemput dirinya nanti di pukul 5 pagi hari. Dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, pada dini hari, Rohmat mulai melancarkan aksinya untuk memutilasi jasad Uswatun ini. Awalnya Rohmat hanya ingin memasukkan tubuh Uswatun ke dalam koper merah. Akan tetapi karena koper tidak muat untuk memasukkan jasad Uswatun, Rohmat pun memutuskan untuk memotong tubuh Uswatun menjadi beberapa bagian. Pertama, Rohmat memotong kepala korban dengan bengisnya. Dan ketika kepala sudah terpotong, ternyata tubuh korban masih juga belum muat dalam koper merah itu. Kemudian pemotongan dilanjutkan dengan memotong kaki kiri hingga mencapai batas paha. Dan karena masih belum cukup, Rohmat ini kembali memotong betis kanan Uswatun hingga tubuhnya bisa dimasukkan sepenuhnya ke dalam koper warna merah. Setelah tubuh terpotong menjadi beberapa potongan, Rohmat pun menjalankan aksi selanjutnya untuk membuang tubuh Uswatun secara terpisah di beberapa lokasi berbeda. Dan pada pukul 5 pagi itu, keponakan Rohmat yang berinisial MAM pun sudah sampai di hotel tempat Rohmat ini menghilangkan dan memotong tubuh Uswatun menjadi beberapa bagian. CCTV hotel pun sempat merekam aksi Rohmat yang memasukkan koper warna merah ke dalam mobil Suzuki R3 warna putih milik Uswatun Khasanah. Sedangkan MAM hanya duduk di depan kamar hotel sembari memainkan handphonenya. Setelah memasukkan beberapa potongan tubuh dan juga koper merah yang berisi jasad Uswatun, Rohmat dan MAM pun pergi meninggalkan mobil Uswatun menuju pemberhentian pertama di rumah nenek Rohmat di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Di rumah neneknya inilah Rohmat meninggalkan koper merah dan beberapa potongan tubuh lainnya dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk menjual mobil milik Uswatun kepada salah seorang pembeli di Kabupaten Sidoarjo. Setelah mobilnya laku dengan harga 57 juta, Rohmat dan MAM pun kembali ke Tulungagung dengan menaiki bus dan dilanjutkan dengan naik ojek menuju rumah nenek tersangka Rohmat. Dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari jam 8 pagi, Rohmat mengemas koper merah itu menggunakan isolasi lakban dan juga bubble wrap untuk menyamarkan isi di dalam koper tersebut. Kemudian di jam 7 malam, Rohmat kembali mengangkut koper dan plastik yang berisi potongan tubuh Uswatun dengan menaiki mobil yang disewa oleh dirinya. Dan pada jam 10 malam, Rohmat sudah sampai di lokasi pertama yang berada di tempat pembuangan sampah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Setelah membuang potongan pertama, Rohmat lanjut ke arah hutan Sampung, Jalan Raya Parang, Hutan Negara, Kecamatan Sampung,
Kabupaten Ponorogo. Di lokasi kedua ini, Rohmat membuang potongan kedua yang berisikan kaki korban. Masih di lokasi yang berdekatan, Rohmat sempat ingin membuang paket ketiga yang berisi kepala korban dengan cara melemparkannya melalui jendela sisi kiri penumpang. Namun lemparan tersangka itu tak berhasil karena paket yang berisi kepala korban itu membentur kaca jendela mobil yang mengakibatkan kepala korban masih teronggok di dalam kabin mobil tersebut. Ketika aksi keduanya akan dilakukan, tiba-tiba ada motor yang lewat, dan hal itu membuat Rohmat mengulurkan niatnya untuk mengulangi membuang paket berisi kepala Uswatun itu. Dan aksinya berlanjut di hari Rabu jam 7 malam. Rohmat membuang potongan kepala korban di wilayah Curug Bang, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dan setelah melakukan aksinya itu, Rohmat sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran polisi. Hingga akhirnya hanya berselang 2 hari dari penemuan koper merah tersebut, tersangka Rohmat ini pun akhirnya tertangkap ketika melintasi jalur tol. Dan tersangka Rohmat ini pun dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Salah satu kutipan yang membuat bulu kuduk merinding yaitu terkait dengan unggahan status Uswatun Hasanah di Hari Anak Nasional pada tanggal 20 November 2024. Uswatun sempat mengunggah status yang bertuliskan, "Ya Allah, kutitipkan segala urusan anakku kepadamu, kesehatan, rezeki, masa depan, hati, akhlak, kebahagiaan, dan agamanya. Ya Allah, berikan takdir terbaik untuk anakku, wujudkan harapan dan mimpinya di waktu yang tepat. Lindungilah setiap langkahnya, jagalah dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dan wakafkan dia dalam ilmu akhirat, agar kelak bisa menjemputku di pintu surgamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil." Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.